Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizka Sapetsila. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan Schrödinger dan sedikit menjelaskan makna fisik atau makna fisika dari persamaan Schrödinger. Ini persamaan yang sangat fenomenal ya di kalangan para ilmuwan fisika kuantum. Baik, saya share papan tulis dulu ya. Baik, sebelumnya saya akan menuliskan persamaan Schrödinger. Ya. Jadi persamaan Schrödinger ya yang kita ketahui adalah I ya, I H bar atau H bar ya, do si per do T ya sama dengan min H bar per 2M do kuadrat si per do X kuadrat ditambah V C. Nah, sebelum kita ke penurunan matematikanya, saya sedikit menjelaskan makna dari persamaan Schrödinger ini ya. Yang pertama di sini ada yang namanya H bar ya. Di sini adalah H bar di sini merupakan konstanta Planck ya, konstanta Planck tereduksi. Kemudian di sini ada M ya. M di sini adalah massa elektron. Kemudian di sini ada do kuadrat per do X kuadrat. Ini adalah operator matematika ya, operator Laplacian. Gunanya untuk tracking ya, tracking fungsi gelombang. Nah, kemudian yang V besar ini adalah potensial. Nah, di mana yang membuat challenging ya persamaan Schrödinger ini adalah potensialnya itu bisa apa aja ya. Kalau menggunakan kalau ini potensial listrik ya menggunakan persamaan listrik gitu ya. Dan dalam potensial ya potensial di persamaan Schrödinger ini ada berbagai jenis ya. Ada yang bebas atau V-nya nol ya. Ada yang potensial kita kenal dengan potensial sumur ya, di mana pergerakan elektron itu dibatasi oleh dua dinding. Jadi elektronnya seakan-akan ada di dalam sumur ya. Kemudian yang kemungkinan yang ketiga ada potensial dinding. Potensial dinding di mana arah elektron itu dibatasi atau dihadang oleh satu dinding. Namun untuk potensial dinding ini sendiri ada keistimewaan ya, ada quantum tunneling ya, di mana elektron itu bisa menembus ya, bisa menembus dinding. Nah, itu sekilas ya dari persamaan Schrödinger. Nah, apa sih persamaan Schrödinger itu untuk apa ya? Sebelum ke matematis ya, saya menjelaskan sedikit lagi. Nah, kalau kita kalau kita tahu persamaan Newton itu hanya fokus pada pergerakan benda makroskopis, artinya benda yang bisa dilihat oleh mata, ya, yang F sama dengan M kali A itu ya. Tapi kalau kita sudah ngomong masalah kuantum ya, atau partikel yang tidak kasat mata ya, bukan Obake ya, jadi Ritsuki. Partikel yang kecil ya seperti elektron kita ngomongnya ke persamaan Schrödinger. Kenapa? Karena persamaan ini bisa memfasilitasi sifat dualisme dari elektron ya. Karena elektron itu dia punya sifat dualisme yaitu bertindak sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah, karena dualisme elektron, ya, karena dualisme elektron itu tidak bisa dijelaskan oleh hukum 2 Newton karena sifat gelombangnya itu loh ya. Karena hukum 2 Newton ini hanya memfasilitasi sifat benda sebagai partikel, nah, gitu ya. Nah, karena elektron ini punya dualisme, yaitu selain partikel juga dia bertindak sebagai gelombang, makanya
persamaan Schrödinger yang menjadi solusinya. Gitu ya. Jadi kalau kita starting pointnya dari persamaan Newton, jadi hubungan persamaan Newton dan persamaan Schrödinger ini adalah melengkapi ya. Persamaan Schrödinger ini adalah melengkapi dan menjawab sesuatu yang tidak bisa difasilitasi oleh persamaan Newton. Jadi Newton itu hanya fokus pada benda-benda makroskopis. Nah, kalau benda-benda secara kuantum ya kita mainnya ke Schrödinger. Jadi kita mulai ya, kita mulai ke turunan matematisnya. Mudah kok, cuma substitusi aja. Oke, kalau kita lihat yang di sini ya, yang saya provide di sini adalah persamaan Schrödinger satu dimensi, ya, satu dimensi. Kalau mau tiga dimensi berarti ini tinggal ditambahi ya, dx kuadratnya itu nanti ditambahi dy kuadrat dan dz kuadrat gitu ya. Ini satu dimensi, kemudian kita akan membahas yang bebas waktu. Nah, jadi saya akan membahas yang persamaan Schrödinger bebas waktu, jadi hanya fungsi posisi saja. Baik, persamaan Schrödinger itu ya, persamaan Schrödinger itu saya bagi dua dulu ya papannya. Persamaan Schrödinger itu bicara tentang energi dan energi total sistem ya. Sekarang ditinjau dari energi total sistem. Seperti yang kita ketahui ya, energi total itu adalah atau hukum kekekalan energi, energi kinetik kita simbolkan dengan T ya, ditambah energi potensial. Nah, ini masih yang sederhana ya. SMA ya, energi kinetik itu adalah setengah MV, V kecil ya, MV kuadrat. Hati-hati penulisan simbol ya, saya kasih V kecil kuadrat biar nggak overlapping dengan V yang ini ya, V potensial. Plus V. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, potensial ini bisa potensial apa saja. Nah, perlu diingat nih, saya kasih keterangan di sini ya, ingat ya bahwa P atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Ya. Berarti kalau kita kuadratkan ya, momentum kuadrat sama dengan M kuadrat dikali V kuadrat. Kenapa kita kuadratkan? Karena kita ingin mengganti ini ya. Karena kita ingin mengganti itu V kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan ya P kuadrat per M kuadrat gitu ya. So simple. Ganti tinta dulu ya. E sama dengan setengah M ya. V kuadratnya kita ganti P kuadrat per M kuadrat plus V. Ini bisa kita hilangin satu ya. Berarti E sama dengan eh, setengah P kuadrat per M plus V. Gini ya. Oke, kita sudah kita tinjau dari energi total ya, energi kekekalan energi hasilnya E sama dengan setengah P kuadrat per M plus V. Nah, sekarang kita tinjau ya, kedua kita tinjau dari fungsi gelombang umum ya, fungsi gelombang umum ya, fungsi gelombang umum ya seperti yang kita ketahui adalah psi sama dengan A eksponensial ya pangkat I kx min omega t. Nah, setelah itu kita turunkan ya, dosi per do X. Nah, karena tadi hanya bergantung posisi ya. Kita turunkan ya, ingat ya, pelajaran SMA ya ini menurunkan fungsi eksponensial ya. Kalau di sini dx berarti yang kita turunkan adalah koefisien dari x ya. Berarti ini ix ya. Turunan dari eksponensial ini ya jadinya adalah ik kok ix ya. Ik sama dengan a ya, e tetap ya. Ini ya. Ik AE eksponensial pangkat I KX min omega T ya. Kemudian kita coba untuk mengkuadratkan ya. Berarti D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan ya ini I kuadrat K kuadrat ya. I kuadrat K kuadrat. Nah, kemudian A
E I KX min omega P. Oke. Seperti yang kita ketahui, I adalah bilangan imajiner ya. Saya ingatkan kembali, imajiner dari I adalah akar min satu ya. Berarti kalau I kuadrat, ya berarti akar min satu dikuadratkan ya. Hasilnya adalah min satu. Oke, berarti di sini langsung ya D kuadrat Mega per dx kuadrat min I kuadrat tadi hasilnya min satu ya. Satu tidak usah ditulis, langsung min K kuadrat ya, min K kuadrat A E I kx min omega T. Oke. Nah, sekarang kita ketahui ya, ini seperti apa ini yang ini? Nah, A eksponensial pangkat I kx min omega T. Ini kan sama dengan ini. Nah, persamaan umum gelombang. Ya, persamaan umum gelombang. Berarti ini bisa dong kita tulis. Kita tulis seperti ini. Do kuadrat Si, do x kuadrat, min k kuadrat Si. Nah, karena ini adalah sama dengan Si. Itu ya. Kemudian, nah, kembali lagi, saya ingatkan ya, eh, persamaan gelombang atau K itu kan SMA ini ya, sama dengan apa? 2pi per panjang gelombang atau lambda. Berarti, nah selain itu, P atau momentum itu sama dengan H per panjang gelombang. Berarti di sini panjang gelombang sama dengan 2pi per K ya. Kemudian ini kita substitusikan ke sini ya. Berarti P H per lambdanya diganti ini. Nah, berarti kan per 2pi per K kan hasilnya berarti K 2pi. Gini kan? Oke. Oke, berarti di sini nah, ini bisa saya ingatkan kembali ya, karena fisika itu ada banyak persamaan ya. Nah, ini sama dengan apa? Nah, kalau ada yang ingat, ini sama dengan yang tadi. H bar atau H bar. H bar K. Berarti di sini K-nya sama dengan apa? P per H bar. Kenapa sih kita harus nyari-nyari ini? Nah, untuk mengganti ini. Nah, untuk mengganti K yang ini. Oke, berarti kita substitusikan ke sini. D kuadrat omega per dx kuadrat sama dengan min, ya toh, K kuadrat berarti P H bar kuadrat C. Gitu ya. Nah, setelah itu, eh ini kan seperti ini. Jadi miring-miring ya tulisan saya ya. Oke. Ini kita kuadratkan hasilnya kan P kuadrat per H bar kuadrat C. Kalau H, H barnya kita taruh kanan kan jadinya seperti ini ya. Atau ke-12 dikali H bar kuadrat. Berarti kan gini. D kuadrat C per dx kuadrat. Di sini kan tinggal min P kuadrat C. Gitu ya. Kemudian kita sama-sama kali min ya. Kali min, saya taruh sini ya hasilnya ya. Kali min. Semoga bisa dibaca ya. Kali min ya. Berarti min H bar kuadrat do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan ini jadi positif ya. P kuadrat C. Nah, kita kembali lagi ke tinjauan ini, tinjauan energi yang pertama ini. Ini tinjauan pertama energi, kemudian tinjauan yang kedua adalah gelombang secara umum. Kita kembali lagi ke tinjauan energi. Kembali lagi ke nomor satu tadi ya. Nomor satu tadi apa? Tadi kita selesai di ini, selesai di sini ya, selesai di sini ya. Berarti kita tulis lagi aja. E sama dengan setengah ya, P kuadrat per M apa mau plus V. Oke. Nah, em,
Ini kita sama-sama mengalikannya dengan C. Berarti E kali C ya sama dengan setengah P kuadrat M C plus V C. Gitu ya. Berarti kita ingat lagi ya, kita tadi kan sudah ini ya, bentar. Saya kasih warna yang berbeda supaya tidak bingung. Kita lihat ini ya, bagian ini P kuadrat C. Nah, ini kan sama dengan ini ya, sama dengan ini. Nah, berarti ini yang di sini P kuadrat C yang sini kita ganti dengan persamaan yang kita hitung tadi yang ini. Nah, gitu ya. Oke, kita ke halaman ya Allah ya Robi. Selanjutnya kita tulis dulu. Oke, saya tulis yang ini dulu ya. Berarti AC ya sama dengan P kuadrat per 2M gini aja ya. C ya kan ini kan satunya kan bisa nggak usah ditulis ya. P kuadrat C per 2M ditambah V C. Nah, ini P kuadrat C kita ganti dengan yang ini. Berarti E AC ya, AC sama dengan karena ini plus, karena min jadinya plus, berarti plus jadinya min gitu ya. Matematika dasar, matematika sederhana. H kuadrat D kuadrat C per DX kuadrat. Ini kan ini ya udah ya ini. Masih ada per 2M kan ya, jangan lupa. Di sini ada per 2M ya. Plus VC. Nah, ini sudah ketemu ya penurunan rumus sudah finish ini ya. Rumus dari persamaan Schrödinger satu dimensi. Nah, ini tidak tergantung waktu ya. Ini bebas waktu, jadi hanya menghitung fungsi posisi saja. Nah, ternyata persamaan ini ya, saya beri makna fisiknya lagi ya. Persamaan ini tuh tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menjawab apa namanya ya, letak secara presisi letak elektron ya, elektron dalam suatu atom ya. Kita kan kalau belajar kimia itu kan ada dalam jenis atom itu kan punya beberapa elektron. Nah, kita kasih contoh yang paling sederhana ya, atom hidrogen. Itu kan punya satu elektron ya. Nah, ternyata persamaan Schrödinger ini hanya merupakan kalau menurut Born ya, Max Born ya kalau nggak salah dari Jerman itu ini merupakan amplitudo ya. Amplitudo gimana toh? Amplitudo probabilitas ditemukannya elektron dalam suatu atom. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan saya ini mudah untuk dipahami ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, bye bye, bye bye. La 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 la. Bisa goyang-goyangin aku suka ya.